Sangat menarik. Kulit putih, wajah menawan, tinggi, tidak banyak tersenyum, tapi saat dia tersenyum, semua langsung menjadi gelap. 6 bola menggelengkan kepalanya, wajahnya tiba-tiba memerah. Untuk apa dia tersipu? Shen Qingqiu menginterogasinya lebih lanjut, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya. Dia merenungkannya dan berpikir itu mungkin bukan Luo Binghe. Luo Binghe memiliki pedang iblis hati, Sinmo, yang merupakan item overpower yang menentang tatanan alam, bisa sesuka hati membelah ruang antara dua dunia, dan, hanya dengan tebasan, jentikan ke samping celah untuk melangkah ke dunia iblis. Dia tidak akan pernah menggunakan energi sebanyak ini untuk berlari ke daerah terpencil ini dan dengan patuh berjalan di jalan penyelundup. Dalam hal ini, timbul pertanyaan. Jika Sekte Iblis melewati daerah ini dan meninggalkan barang-barang Liu Mingyan, mungkinkah Liu Mingyan tergelincir dan ditangkap? Dia tidak dapat mengingat momen dalam karya aslinya ketika protagonis wanita utama Liu Mingyan menjadi sasaran perlakuan ini. Bandit kecil pedesaan macam apa yang berani menyentuh istri Luo Binghe? Meskipun pasangan saudara lelaki dan perempuan Liu biasanya tinggal di puncak masing-masing dan berkultivasi secara mandiri, karya asli menyebutkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Mungkin karena tidak satu pun dari mereka adalah tipe yang melekat sehingga tampaknya hubungan saudara-saudari ini jauh. Namun, tidak peduli apakah itu adik perempuan Liu Qingge atau murid kesayangan Qi Qingqi, Shen Qingqiu tidak bisa mengabaikan Liu Mingyan dan tidak ikut campur. Selain itu, saat ini, sistem atau seharusnya tidak dapat mengancamnya untuk saat ini. Dia juga tidak perlu takut akan batasan atau kebingungan untuk mengurangi poin B, dan lain-lain. Mengapa tidak pergi dan melihat-lihat? Shen Qingqiu bertanya, celah antar dunia, di mana itu? Pada tengah malam, Shen Qingqiu bersembunyi di puncak pohon, menyembunyikan semua jejak kehadirannya, dan menyaksikan ke bawah. Dia tidak tahu berapa lama dia menunggu ketika sepetak udara tiba-tiba menjadi cukup terdistorsi untuk dilihat dengan mata telanjang. Mata Shen Qingqiu berbinar saat dia menahan napas, penuh perhatian. Dia hanya melihat satu pemuda berjubah hitam melompat keluar. Jarak di antara mereka cukup jauh, tetapi mata Shen Qingqiu sangat tajam dan melihatnya dengan jelas. Pemuda ini berusia kira-kira 17 tahun, ekspresi tegang tersirat di wajahnya yang tajam dan tampan. Shen Qingqiu cukup akrab dengan wajah ini, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya, dia yakin dia pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, kesunyian malam dipecah oleh suara perempuan yang berdenging, manis dan dingin, bergema di hutan. Seperti yang diharapkan, murid puncak Bai Zhan memang luar biasa, 100 kabel pengikat abadi diikat di sekitar tubuh, tetapi masih bisa mengalahkan banyak bawahanku ke tanah dan melarikan diri selama ini. Benar-benar tidak ada satupun momen kemalasan. Setelah mendengar suara ini, Shen Qingqiu tiba-tiba menyadari sesuatu. Cantik, mulia, memiliki bawahan, iblis yang setan kecil akan tersipu saat disebutkan, jadi, itu adalah Shahualing. Mohon maaf, gadis ini adalah salah satu protagonis wanita. Dengan itu, sudah terlalu lama sejak kita diingatkan tentang keberadaannya dan kurang lebih melupakannya. Jika Liu Mingyan jatuh ke tangannya, apa yang terjadi selanjutnya akan membuat orang lebih khawatir. Wajahnya memucat. Pantas saja postur lari pemuda ini tidak benar, seperti tubuhnya yang sangat berat. Shen Qingqiu hanya melihat wajahnya, tetapi sekarang dia mengalihkan pandangannya ke bawah, dia bisa melihat bahwa ada banyak untaian perak tipis yang melilit tubuhnya. Melihat warna jubahnya, dia tahu dia adalah seseorang dari puncak Bai Zhan, tetapi dia tidak memiliki kesan melihat seorang murid muda di puncak Bai Zhan sebelumnya. Pemuda ini tahu dia tidak bisa lari dari lawannya dan tiba-tiba berhenti, intensitas mengalir dari dahinya. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Kilatan kain merah, Shahualing melenggang dengan pinggul bergoyang, menekankan sosoknya. Dengan tawa penuh, dia berkata, aku menghabiskan begitu banyak usaha untuk menangkapmu, bagaimana aku bisa melawanmu? Cepat, kenapa kamu tidak kembali saja denganku? Emosi pemuda ini meledak-ledak, dan dia meludah dengan jijik. Shahualing berkata, tidak mau. Meskipun aku tidak akan membahayakan jiwamu, memotong lengan atau kaki atau sesuatu tidak akan mempengaruhi kegunaanmu. Mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pemuda itu, tetapi belum bisa melakukan kontak. Dari ujung jarinya, dia merasakan getaran yang tidak biasa.
Sahualing yang mengira pemuda itu membalas, menarik tangannya dengan tergesa-gesa, mengangkatnya untuk melihat, dan melihat 5 kuku merahnya yang dicat dipotong menjadi lebih pendek. Meski hanya kuku dan tidak sakit sama sekali, Sahualing masih merasakan bulu kuduknya terangkat. Dia berteriak, "Siapa di sana? Jika ada orang lain di sini yang bisa dengan mudah memotong kukunya, maka mereka bisa dengan mudah memotong lehernya." Shen Qingqiu, puas, mengembalikan daun cabang pohon ke tempat asalnya. Dia hanya ingin menakut-nakuti Sahualing, tetapi di saat yang sama, membiarkan kukunya tumbuh begitu lama bukanlah hal yang baik. Setiap kali dia melihatnya, dia khawatir itu akan rusak, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Juga, itu akan sering membuat punggung Luo Binghe sampai berdarah. Bahkan jika airplane shooting toward the sky menikmati hal yang keras seperti ini, bahkan jika kemampuan peremajaan Luo Binghe tidak manusiawi, tidak berarti itu benar dan cara hidup sehat, bukan? Niat membunuh Sahualing meningkat, memutar selempang merahnya, dan bola energi iblis yang mengesankan berkumpul di sekitar 5 cakarnya, yang kemudian dikirim terbang untuk membekap pemuda itu. Wanita muda ini tidak takut kaku, sebaliknya, dia takut marah. Dia benar-benar berkarakter. Shen Qingqiu, tak berdaya, melompat turun dari puncak pohon, tampak jatuh dari udara tipis di antara 2 orang itu. Dia mengumpulkan kekuatan di satu tangan dan melepaskan serangan mendadak yang bertabrakan dengan Sahualing. Dia tahu energi spiritual tubuh ini penuh untuk meledak, tetapi tidak berpikir itu penuh sampai tingkat ini. Kedua telapak tangan mereka belum melakukan kontak ketika Sahualing dikirim terbang seolah-olah dia adalah magnet yang ditolak. Pada saat yang sama, pakaian yang nyaris tidak menutupi dirinya sekali lagi robek. Meskipun itu adalah bonus, Shen Qingqiu selalu bersikeras untuk mengikuti doktrin, jangan lihat wanita yang memiliki wajah di atas rata-rata di dunia ini, jadi dia dengan teliti mempiksel Sahualing dengan dirinya sendiri. Sahualing secara langsung, terakhir kali dia akan melepaskan kata-kata yang kejam, kali ini dia hanya mengukur kekuatannya dan, tidak mengucapkan sepatah kata pun pada kesempatan itu, melompat langsung untuk berguling tepat ke udara yang terdistorsi, dan menghilang dalam sekejap. Shen Qingqiu melemparkan kipasnya bola-balik di antara tangannya, menanamkan energi spiritual, dan mengubah kipas itu menjadi pisau. Dengan membalikkan tangan dia memotong, dan kabel pengikat abadi pecah menjadi ratusan atau lebih. Pemuda, dengan bentuk dan kesopanan yang hebat, menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, "Terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkanku." Like dan follow Baca Kanan. Shen Qingqiu, juga dengan bentuk dan kesopanan, bertanya, "Kamu adalah murid puncak Baisan?" "Itu betul." "Di bawah siapa?" "Tuanku adalah penguasa puncak Baisan, Liu Qingge." Shen Qingqiu tercengang. Liu Qingge tidak pernah mengangkat murid. Di puncak Baizannya, paling banyak, hanya ada orang-orang sezamannya, jika tidak, akan ada murid-murid sezamannya, tetapi dia sendiri tidak tertarik untuk mengajar murid. Meskipun puncak Baizan mengaku mengajar, mereka benar-benar hanya mengganggu orang. Shen Qingqiu curiga, "Siapa namamu?" Pemuda itu menjawab dengan jelas, "Yang Yixuan." "Aku mengatakan dia tampak akrab, jadi, aku pasti pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya, kan?"